Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita kembali dipertemukan untuk belajar firman Tuhan. Tema yang kita akan pelajari bersama-sama pada hari ini adalah Yesus yang layak disembah. Terambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Oleh karena itu saya akan bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang-orang Majus dari Timur. Ayatnya yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus Yesus, sekali lagi tema kita adalah Yesus yang layak disembah. Tujuan pembelajaran kita atau tujuan kita belajar firman Tuhan pada hari ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman yang benar bahwa di kolong langit ini hanya Tuhan Yesus yang layak disembah. Isi pembahasannya adalah sebelum Kristus, before Christ, keselamatan dapat diperoleh melalui perbuatan baik. Tetapi pada kenyataannya perbuatan baik itu tidak dapat menyelamatkan kita karena tidak ada satu manusia pun yang mampu berbuat baik. Ketika Kristus datang atau after Christ, keselamatan diperoleh melalui iman. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh percaya, maka kita akan diselamatkan. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini dicatat ada dua peristiwa. Yang pertama tentang agape historical, yaitu kasih yang bersifat sejarah sepanjang perjalanan hidup atau sepanjang abad. Lalu agape action, kasih yang bersifat tindakan. Jadi ada tindakan di sana, yaitu cuman kasih Yesus Kristus atau kasih Allah itu sendiri. Yesus Kristus adalah juru selamat. Jadi ketika dia datang ke dunia, maka dia jadi center orang-orang di seluruh dunia ini. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini sangat jelas. Setiap bayi yang baru dilahirkan pasti ada persiapan macam-macam. Ya, merupakan makanan yang akan dikonsumsi misalnya, dan macam-macam. Nah, bacaan tadi itu memberikan gambaran bahwa ada respon 3 kelompok orang terhadap kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Raja Herodes, yang kedua adalah imam dan ahli Taurat, dan yang terakhir adalah orang Majus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang orang Majus. Siapakah mereka? Yang pertama, tidak diketahui dengan jelas dari mana datangnya orang-orang Majus ini. Kitab suci hanya mengatakan bahwa mereka datang dari timur. Jadi, mereka itu datangnya dari timur. Yang kedua, juga tidak diketahui berapa jumlah orang-orang Majus ini. Kitab suci tidak pernah mengatakan bahwa mereka berjumlah 3 orang. Persembahan mereka yang 3 macam, yaitu emas, kemenyan, dan mur, tidak membuktikan bahwa mereka ada 3 orang. Perbedaan orang-orang Majus dengan para gembala. Orang-orang Majus bukan orang Yahudi kaya. Mereka memberi emas. Jadi mereka bukan orang Yahudi yang kaya, tetapi mereka bisa memberikan emas
kemenyan, dan mur sebagai persembahan kepada Yesus Kristus. Yang kedua, mereka berpendidikan. Sedangkan para gembala adalah orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang tergolong miskin dan tidak berpendidikan. Artinya Injil diberitakan kepada gembala maupun orang Majus, dan juga diberitakan kepada seluruh umat di dunia. Orang-orang Majus menyembah Yesus. Itu ayatnya yang ke-12. Yang pertama, perhatikan bahwa mereka bukan menyembah Maria dan bukan menyembah Yusuf, melainkan hanya mereka menyembah Yesus. Karena mereka tahu Yesus yang layak disembah. Yang kedua, mereka menyembah Yesus sekaligus mereka melihat bahwa Yesus dan kehidupan Yusuf dan Maria. Yang ketiga, persembahan orang-orang Majus yaitu emas dalam tradisinya adalah diberikan kepada Raja Agung. Kemenyan dalam kehidupan tradisi adalah diberikan kepada seorang imam agung. Dan mur adalah suatu pengorbanan. Orang-orang Majus ini tentu memberikan barang-barang terbaik dari negeri mereka. Sama seperti Yakub memberikan persembahan kepada penguasa Mesir, barang-barang terbaik di Kanaan. Itu tercatat dalam Kejadian pasal 43 ayatnya yang ke-11. Rangkuman materinya adalah apa arti Tuhan Yesus yang layak disembah bagi orang percaya masa kini. Yang pertama, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Yang kedua, Tuhan Yesus lahir bukan, bahkan mati di kayu salib karena mengasihi kita. Tuhan Yesus yang layak disembah. Jangan bersandar kepada kehebatan diri sendiri atau siapapun. Segala sesuatu akan lenyap dan tidak ada artinya. Orang percaya, dengarkan ini baik-baik. Orang Majus hanya mendapat tuntunan bintang dan mula rasa ingin tahu tentang Tuhan Yesus itu, tetapi bisa datang menyembah dengan sukacita dan mempersembahkan yang terbaik yang ada pada mereka. Yang kedua, dengarkan baik-baik. Imam kepala ahli Taurat dan Herodes punya janji, nubuatan dan konfirmasi yang jelas dalam kitab suci, tetapi sedikit pun tidak menarik untuk datang menyembah Tuhan Yesus. Malah mereka merencanakan kejahatan untuk Yesus Kristus. Yang ketiga, kisah orang Majus adalah sindiran bagi yang mengaku diri orang percaya, tahu tentang Tuhan, rajin baca firman Tuhan, rajin beribadah, tetapi hanyalah sekumpulan orang munafik yang menganggap diri paling hebat, namun sesungguhnya rapuh dan tak berdaya. Kiranya melalui renungan pada pagi ini kembali mengingatkan kita bahwa Yesus yang layak disembah. Oleh karena itu, sembahlah Dia. Berikan pengagungan kepada Dia. Berikan hormat kepada Dia, karena Dia layak disembah. Selamat menjadi orang-orang yang setia menyembah Yesus. Karena kita percaya dan kita yakin Yesus adalah satu-satunya juru selamat manusia, maka Dia layak untuk disembah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.